Halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Hari ini aku mau bahas tentang 3 tips manage waktu agar tetap waras. Nah, kenapa sih judulnya agar tetap waras? Karena pengalaman aku kemarin-kemarin, saat kita banyak planning untuk melakukan sesuatu, kita pasti berambisi untuk menyelesaikannya. Dan ketika tidak tercapai, tidak jarang juga membuat kita jadi tidak waras, galau, stres, dan lain-lain. So, ini dia 3 tips mengatur waktu agar tetap waras. Nah, yang pertama yaitu kategorikan kepentingan. Nah, di poin pertama ini, ayo kita ingat bahwa kita hanya mempunyai waktu dan perhatian yang terbatas. Kita tidak bisa serakah mau semuanya keperhatiin. Biasanya kita nulis to-do list itu dalam satu tempat yang sama. Kan misalkan pada hari itu, hari Senin, kalian mau ngapain aja, kalian tulis semuanya di tempat yang sama. Nah, itu membuat fokus kita jadi terbagi, yang pada akhirnya tidak maksimal. Nah, di sini ada tabel. Mungkin tabel ini bisa membantu kita untuk menulis perencanaan yang akan kita rencanakan. Nah, pada bagian ini kita tulis penting, tidak penting, mendesak, dan tidak mendesak. Nah, dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ada penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak, tidak penting dan mendesak, tidak mendesak, dan tidak penting. Jadi ada 4 kategori perencanaan sesuai dengan keperluannya. Kalau udah dipisahin kayak gini, jadi ketahuan kan mana yang harus benar-benar dikerjain terlebih dahulu dan mana yang emang biasa aja yang bisa kita pending dulu. Jadi sekarang waktunya kita fokus pada hal yang sebenarnya penting dan pantas untuk kita usahakan. Poin yang kedua yaitu jangan terlalu optimis atau jangan terlalu berekspektasi. Kita kan nggak tahu ya pada hari itu akan ada kejadian apa. Pasti aja akan ada kejadian yang tidak terduga, yang bahkan bisa buat kita sedih dan kecewa. Jadi saran aku, kita jangan terlalu berekspektasi, harus tetap realistis, sediakan space dalam diri kita untuk tenang. Jadi kalau misalkan kita terlalu berekspektasi, namun pada kenyataannya nggak sesuai sama yang udah kita rencanakan, nggak sesuai sama yang udah kita bayangkan, maka hal itu akan membuat kita jadi kecewa dan jadi sedih. Nah, makanya kalau misalkan mau tetap waras, kita jangan terlalu optimis atau jangan terlalu berekspektasi. Tetap realistis, oke? Yang ketiga yaitu minimalis. Apakah kalian punya tugas yang gak kekejar? Ya, sama. Aku juga. Seperti poin ke-1 dan poin kedua, kita bisa tidak mengerjakan daftar rencana yang udah kita buat kalau emang gak penting-penting amat. Dan kalau diri kita udah ngerasa lelah, sesekali cobalah lakukan apa yang kita suka walaupun tidak produktif. Misalkan nih, kita suka nonton. Itu kan emang gak terlalu produktif. Nah, gak apa-apa, kita nonton aja. Toh kita juga udah capek, kita udah emang gak mau lagi ngerjain itu, ya udah gak usah dipaksain. Gak apa-apa, nonton dulu aja. Yang penting yang kalian kerjain itu adalah kegiatan yang emang kalian suka. Kalau menurut aku sih lebih baik punya hidup yang seimbang daripada terlalu optimis untuk produktif. Iya gak sih? Jadi jangan terlalu dipatok gitu loh. Jangan terlalu dipatok harus ngelakuin A, harus ngelakuin B, harus ngelakuin C, harus kayak gini, harus kayak gitu. Sedangkan diri kitanya itu udah lelah dan kita itu harus tahu porsi kita itu nyampe mana. Jangan memaksakan diri yang pada akhirnya buat kita stres. Punya ambisi itu bagus, tapi tetap perhatikan diri kalian agar kita tetap waras menjalani hidup ini. Nah, dengan ketiga cara itu bisa membantu kita untuk tetap bisa menjalankan hidup dengan rencana yang kita buat, tapi tetap dengan waras.
Mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa menginspirasi kalian. Nggak lupa juga untuk mengingatkan yang belum subscribe, di-subscribe dulu, habis itu di-like, habis itu yang punya saran atau kritik bisa di-drop di kolom komentar. See you di video selanjutnya. Bye.